Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini kita diizinkan dan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengisi waktu-waktu kita di malam-malam Ramadan dengan ta'ah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memberi kita taufik, Allah memberi kita al-qabul, diterima amal soleh kita. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah kita akan bersama-sama mempelajari Lailatul Qadar. Ya, sebetulnya terlambat belajar Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Harusnya kita belajarnya ya jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan, persiapkan diri untuk meraihnya. Tetapi tidak ada kata terlambat buat seseorang yang mau belajar. Daripada tidak kan lebih baik. Ya, daripada tidak kan lebih baik kita belajar. Mudah-mudahan niat kita belajar Lailatul Qadar ini merupakan salah satu tanda kita adalah orang-orang yang insya Allah diberi Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Enggak usah ngerekod, enggak usah nyuting, fokus belajar. Nanti lihat di YouTube. Ya, YouTube ada rekamannya. Ya, semuanya fokus belajar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailah itu artinya malam. Al-Qadar artinya yang punya nilai. Lailatul Qadri, malam yang punya nilai itu, yang sangat berharga itu, khairum min alfis syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita baca tafsir tentang kenapa lebih baik daripada 1000 bulan, sangat banyak penafsiran. Ya, sangat banyak penafsiran. Di antaranya karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika membaca atau mendengar kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu itu usia umatnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang 500 tahun, panjang-panjang. Sementara usia umatnya Nabi Muhammad SAW adalah 60 sampai 70 tahun. Bahkan mayoritas dari umat Nabi yang terdahulu itu kita ini 10%-nya enggak sampai. Ya, 10%-nya enggak sampai. Sementara umat-umat Nabi yang terdahulu dengan usia yang panjang itu hidupnya full ibadah. Jadi ada yang untuk standar minimal dapat gelar abid, standar minimal dapat gelar S1 kuliah 4 tahun misal begitu ya. Nah, standar minimal untuk dapat gelar abid ahli ibadah yaitu ibadah tanpa henti selama 1000 bulan. Ya, ibadah tanpa henti selama 1000 bulan. Itu nanti kalau lulus baru dapat gelar al-abid, orang yang ahli ibadah. Jadi seumur hidup kita itu buat ibadah. Kalau kita hidup di nabi-nabi yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam, maka kita baru dapat gelar al-abid, ahli ibadah. Saat itulah para sahabat merasa ghibtah ya, iri yang baik, pengen toh panjang umur biar bisa ibadah banyak, dapat gelar abid. Nanti kalau di akhirat gak mau kalah sama umat nabi-nabi yang terdahulu. Penghasilan akhiratnya besar. Ya, penghasilan akhiratnya besar. Begitulah pola pikir para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka
Allah menurunkan ya ini Lailatul Qadar sebagai gantinya untuk umat Nabi Muhammad SAW, ibadah 1 bulan bisa dapat gelar Al-Abid, bahkan lebih dari Abid. Ya, bahkan lebih dari Abid yang menjadi gelar umat-umat terdahulu yang diraih dengan 1000 bulan. Nah, itu salah satu tafsirnya semacam itu daripada banyak tafsir yang bisa kita pelajari dari berbagai kitab tafsir. Yang pengen saya jelaskan malam hari ini, insya Allah enggak panjang, singkat, mudah-mudahan barokah. Rasa pengen dapat Lailatul Qadar itu ada dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ini acuh tak acuh dengan Lailatul Qadar, ya tanda tanya nih hati kita. Ya kalau misalnya begini, ada 1 hari akan dibagikan, misal ya, bebas isi BBM di pom bensin manapun bagi yang dapat. Ya, bagi yang dapat surat tersebut. Pertanyaannya, antum akan cari atau diam saja? Cari. Seumur hidup gratis isi BBM di pom bensin manapun. Cari atau enggak cari? Cari. Kalau ada pengumuman seperti itu. Kalau ada pengumuman gratis listrik seumur hidup bagi yang dapat, enggak semua orang dapat, bagi yang dapat. Itu bisa nanti yang dapat diambil di PLN terdekat, misal begitu. Saya mau nanya, tiap hari siap enggak ngantri? Karena kita enggak tahu kapan kan, jangan-jangan hari ini, jangan-jangan mungkin pasang tenda di PLN. Ya, mungkin pasang tenda di PLN karena pengen dapat gratis seumur hidup. Lah ini dikasih tahu sama Allah Ta'ala, Allah enggak ngomong dalam 1 tahun ada 1 malam, tidak. Karena kalau nyarinya dalam setahun kan lebih repot ya. Apa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau yang Safar. Bayangkan antum tiap malam nungguin Lailatul Qadar. Tiap malam. Karena sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak dibuat 1 hari dalam 1 tahun. Tapi 1 malam dalam 1 bulan. Ya, 1 malam dalam 1 bulan. Pertanyaannya, pengen enggak pasang tenda di Ramadan? Kalau Ramadan dianggap suatu lembaga gitu ya, pengen enggak kita pasang tenda di Ramadan? Saya ngantri dapat Lailatul Qadar. Pengen atau enggak pengen? Pengen. Makanya ikut santri Ramadan di Majlis Ar-Raudhah contohnya begitu ya. Atau mungkin di pondok-pondok pesantren yang buka hal yang semacam ini. Ya, atau banyak yang iktikaf di masjid dengan berbagai cara masing-masing. Semuanya pengen dapat Lailatul Qadar. Itu bukti keimanan kita. Bukti kita percaya Lailatul Qadar itu betul-betul ada. Nah, kalau betul kita pengen dapat Lailatul Qadar kan kita pengen tips dan trik. Ya, tips dan trik. Zaman sekarang kan zamannya tips dan trik. Bagaimana video saya banyak views-nya. Ya, tips dan trik. Bagaimana bisa menjual dalam 1 bulan, misal ya, omset 10.000 omset terjual dalam 1 hari. Wah, bagaimana tips dan triknya? Orang cari itu, kata kunci tips dan trik. Karena pengen dengan cara yang mudah meraih sesuatu yang luar biasa. Makanya ada tips dan triknya. Pertanyaannya, ada enggak tips dan trik dapat Lailatul Qadar? Nah, ini yang mau saya bahas, enggak usah banyak-banyak, 1 dulu. Nanti kalau kebanyakan justru enggak diamalkan, ya 1 dulu. Dan ini yang dilakukan oleh
istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Jadi hadis ini hadis yang sahih sesuai riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi tidak dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nama kitabnya Al-Mustadrak yang menyusun Imam Al-Hakim, maupun dalam kitab-kitab hadis yang lain. Banyak yang meriwayatkan, Nasai, ya Imam Ahmad, Ibnu Majah, perawinya itu sangat banyak. Yang singkatnya ada beragam kalimat yang maknanya sama ya. Beragam kalimat yang maknanya sama. Saya akan bacakan salah satu di antaranya. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha." Di riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatul qadri ma aqulu fiha." Di riwayat yang lain yang serupa, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha." Ini kalimat-kalimat yang serupa ya, kalimatnya serupa. "Ya Rasulullah, ara'aita li anni alimtu lailatul qadri ma kuntu ad'u bih Rabbi azza wajal au ma kuntu as'aluh." Yang inti maknanya, Sayyidatuna Aisyah itu nanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, kalau kamu tahu, ya, kalau kamu tahu, saya ini ngerti Lailatul Qadar jatuh pada waktu A. Di riwayat yang lain, kalau saya wafaktu Lailatul Qadri, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya ucapkan?" Di riwayat yang lain, saya minta apa ke Allah Subhanahu wa taala? Minta apa ke Allah Azza wa Jalla kalau ketemu Lailatul Qadar? Jadi Sayyidatuna Aisyah itu radhiyallahu ta'ala tidak mempermasalahkan Lailatul Qadarnya. Kayak begini loh. Antum ketemu Nabi Muhammad SAW. Terus ngobrol berdua. Mau minta apa? Jadi Sayyidatuna Aisyah itu lebih merencanakan nanti kalau ketemu minta apa gitu. Stepnya itu lebih cerdas. Ketemu terus domblong tok. Rugi itu ya. Malam yang luar biasa, Allah nawari macam-macam, kita cuman diem. Minta apa? Rugi atau enggak rugi? Rugi. Atau minta mobil, ya Allah. Lailatul Qadar jaluk mobil gitu ya. Bukan enggak boleh, tapi rugi atau enggak rugi? Rugi. Minta apa? Rumah mewah ya Allah. Bukan enggak boleh, tapi ini Lailatul Qadar gitu loh ya. Masa minta rumah mewah, kan rugi. Maka kecerdasan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sangat luar biasa. Beliau nanya pada suaminya, yang suaminya itu Rasul yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang pangkatnya paling tinggi. Kalau saya ketemu Lailatul Qadar. Jadi pertanyaannya itu dengan pede. Bukan, ya Rasulullah, caranya ketemu Lailatul Qadar bagaimana? Ya Rasulullah, bahwa saya ditunjukkan Lailatul Qadar. Ya Rasulullah, kira-kira saya dapat Lailatul Qadar atau tidak? Ini pertanyaan gak pede kalau begitu. Ya gak punya rasa percaya diri. Tapi Sayyidatuna Aisyah itu pede. Kenapa? Wong istrinya Nabi kok. Istrinya Nabi, hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Sholat bersama Nabi, ngelayani Nabi. Masa Nabinya dapat, beliau gak dapat? Jadi beliau pede, saya istri yang solihah. Istri yang taat sama suami, dan suami saya Nabi.
Kalau Nabi dapat ya saya insya Allah ya dapat. Gak mungkin gak pede. Nah kalau jenengan sama saya termasuk yang pede atau rodok-rodok? Mau pede ini kita sadar diri ya, sadar diri yang ada adalah roja, berharap, ya berharap, ya mudah-mudahan. Tapi insya Allah kalau tiap hari begini, ya insya Allah ya dapat Lailatul Qadar. Oh, hidupnya bekti sama orang tua, nyenangkan orang tua, ngaji, cari ilmu, sholat, zikir, ngaji, mesem sama temen, asyik ngobrol yang menyenangkan, yang haram ditinggalkan. Ya insya Allah layak dapat Lailatul Qadar. Kan begitu ya, pede. Insya Allah layak dapat Lailatul Qadar. Tapi kita kan masih di makomnya mogo-mogo. Insya Allah semoga dapat Lailatul Qadar. Tapi istri Nabi lain. Kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya enaknya minta apa? Jadi perencanaannya itu bukan merencanakan upaya dapat Lailatul Qadar, tapi kalau dapat mintanya apa? Itu bukti orang sudah pede, percaya diri, dapat Lailatul Qadar. Nah ini menunjukkan istimewanya istri Nabi Muhammad SAW. Ya istimewanya luar biasa. Begitu pula sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mau sahabat sholat sama Nabi kok, masa nggak dapat Lailatul Qadar? Ya dapat Lailatul Qadar. Imamnya Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini loh yang masih tanda tanya. Maka kita butuh cara. Ya caranya alhamdulillah hadits ini merupakan jalan pintas untuk mendapatkan nikmatnya Lailatul Qadar. Maka ketika pertanyaannya semacam itu, Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan mintalah surga. Mintalah surga dengan segala isinya. Mintalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Enggak disuruh minta semacam itu. Ya, mintalah perbendaharaan akhirat dan perbendaharaan dunia. Enggak. Tapi yang diminta adalah untuk minta sama Allah Ta'ala, ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri ya. Kalau lagi berjamaah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau diterjemahkan Allahumma innaka afun, duhai Allah sesungguhnya engkau afun, maha pemaaf. Tuhibbul af, suka memaafkan. Dan suka sama orang yang suka memberi maaf. Tuhibbul af. Jadi Allahnya suka memaafkan dan Allah itu nyuruh orang memaafkan. Allah suka dengan sikap pemaaf. Maka Allah suka dengan orang yang suka memaafkan. Fa'fu anni. Karena itu maafkan saya. Jadi bukan ampuni tapi maafkan. Ya maafkan saya, ini ada rasa yang beda ya, lebih lembut. Maafkan saya. Maaf ini bukti kedekatan. Ya bukti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah sungguh kamu maha suka memaafkan. Maafkan saya. Nah kenapa kok enggak disuruh minta surga, minta A, B, C, D, tapi minta dimaafkan? Karena orang yang sudah dimaafkan dikasih semuanya. Orang itu kalau sudah dimaafkan dikasih semuanya. Dan Nabi kita Muhammad SAW asyiknya tidak mengajarkan doa Lailatul Qadar itu satu juz. Ini doa Lailatul Qadar. Allahumma 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 Allahumma, macam-macam doa. Coba kalau doanya semacam itu banyak, yang bisa mengamalkan mungkin ustadz-ustadz tertentu yang ahli doa.
Lah yang modelnya seperti kita ini dikasih suruh doa, doanya setebal 1 juz Al-Quran, kira-kira maju atau mundur? Bos antum yang doa nanti ujungnya saya Allahumma amin. Ya, perwakilan ya perwakilan. Suruh temannya baca sampai habis, sebelum habis kita amin. Datang ujung kan al-barokah fil akhir nih ya. Yang akhir dapat barokah. Nah, di sini ada pelajaran betapa Nabi kita Muhammad SAW tidak ingin membuat susah umatnya. Tidak pengen buat susah istrinya, enggak pengen buat susah keluarganya. Dikasih doa itu cuman 1 kalimat. Nah sekarang ini kadang ada oknum-oknum kita sebagai santri, datang ke tempatnya ustadz, kiai, guru, habib, ulama, minta amalan, dikasih amalan, baca saja ya karim, ya karim. Amalan kok kurang mantep ya. Kok amalannya pendek sekali, kurang mantep ini. Kelihatannya saya salah milih guru saya. Salah milih guru, kurang panjang, doanya kurang panjang. Dikasih yang agak panjang dikit sama gurunya, baca doa ini. Dilihat, ya Allah, kok kelihatannya kurang mantep ya. Kok kayaknya tuh minta kok terlampau mudah, kok doanya pendek sekali. Justru yang pendek-pendek ini kalau kita memang dari hati, kita paham, kita hayati, kita sungguh-sungguh, maka kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Mintanya pendek, dapatnya besar, maafnya Allah. Dimaafkan sama Allah kan selesai semua urusan. Punya dosa 1 triliun dosanya, di kiri 1 triliun. Malaikat baru mau lapor, malaikat yang lain ngomong, sudah dimaafkan sama Allah. Dihapus. Sudah dimaafkan Allah, hapus. Tutup buku, hapus. Kalau sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diperintahkan oleh Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, bukan Nabi nyuruh, tapi Sayyidatuna Aisyah minta. Ya, Sayyidatuna Aisyah minta, saya enaknya baca apa? Ini menunjukkan juga kalau istri Nabi kita Muhammad SAW suka beramal dan suka berdoa. Meskipun suaminya Nabi tidak diam dan tinggal diri. Ya meskipun suaminya Rasul dan beliau istri tercinta tidak duduk berpangku tangan. Tapi ya sholat, ya zikir, ya puasa. Seperti yang kemarin saya ceritakan ya. Puasa bahkan yang untuk berbuka dikasihkan orang ya ibadahnya luar biasa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala tidak berpangku tangan, tidak pasrah kosong-kosong gitu enggak, tapi upaya pengen nyenengkan Allah, nyenengkan suaminya, ibadahnya luar biasa. Itu saja masih minta kalau ketemu Lailatul Qadar enaknya saya minta sama Allah apa? Nah, itu juga menunjukkan apa? Seorang istri dan seorang murid mau minta sama Allah saja nanya suami. Mau minta sama Allah saja nanya guru. Orang sekarang dikasih tahu kalau kamu mau minta sama Allah tanya gurumu. Urusan sama Allah kok bawa-bawa guru. Kalau mau doa tanya suamimu. Doa urusan hamba sama Allah, ngapain nanya suami. Clear? Saya ulangi ya, mungkin antum baru dengar sekali ini ya sudut pandang yang ini. Betul? Sudut pandang yang terakhir tadi loh, baru dengar atau sudah pernah dengar? Nanya saya, baru dengar atau sudah pernah dengar? Yang di belakang, baru dengar atau sudah pernah dengar? Sama. Saya juga baru dengar. Saya baru dengar dari tadi Pak Novel ngomong itu, saya baru dengar itu. Ya, sebelumnya saya belum pernah dengar. Itulah ilm, itulah ilmu, rahasia ilmu di situ. Kalau diajarkan kita akan diajari. Kalau disampaikan akan ditambahi. Di situlah barokahnya majelis. Kalau baca sendiri nggak dapat tambahan banyak. Tapi kalau bacanya bareng-bareng nanti Allah kasih barokah. Allah kasih barokah.
barokah. Ada tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini di antara hikmahnya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak kemudian Lailatul Qadar kalau saya dapat ya saya minta. Oh, saya ini hamba, saya punya Allah. Ngapain nanya pada suami saya? Ngapain nanya sama Nabi Muhammad SAW, guru saya. Lawang ini cuma urusan doa kok. Urusan doa. Allah kan udah bilang, ud'uni astajib lakum. Ya udah asal minta yang baik-baik saja. Tidak begitu. Seorang murid itu tidak pernah menyangka atau meyakini ya dia itu lebih pandai dari gurunya. Maka untuk kebaikan dirinya dia akan nanya sama gurunya, bagusnya saya ngapain? Ilmunya dibuang. Tolong pilihkan untuk saya, ilmunya dibuang. Apa yang dikatakan gurunya? Sami'na wa ata'na. Tapi guru sing genah loh yo. Guru yang betul-betul dianggap guru sesuai dengan kriteria syekh guru dalam syariat. Disitulah Sayyidatuna Aisyah untuk urusan kebaikan dirinya tidak milih sendiri tapi nanya sama gurunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagusnya saya minta apa? Oh sampai segitu loh ya. Bagusnya minta apa? Nah, kadang-kadang zaman sekarang bukan saja minta sama gurunya, belum sempat minta, dipilihkan sama gurunya. Itu ada yang ngaku murid mengatakan guru kok ngatur. Mau mencampuri urusan pribadi saya. Ini namanya belum tahu cara berguru, belum tahu bagaimana menjadi murid, belum tahu bagaimana menjadi orang yang minta dibimbing oleh orang yang lebih ngerti. Nanya, seperti seorang pasien di tangan seorang dokter. Jika pasien itu sadar dirinya sakit, banyak makanan yang enak di luar sana, dia boleh makan, maka dia akan konsultasi sama dokternya. Makanan yang paling cocok untuk saya makan saat ini yang mana? Dia nanya sama dokternya, biar apa? Walaupun enak, biar enggak jadi penyakit. Walaupun enggak jadi penyakit, biar tidak merugikan diri. Biar dapat yang paling bagus, yang membuat dia semakin sehat. Dia konsultasi sama dokter. Seorang pengusaha yang pengen usahanya sukses. Mau kasih nama perusahaannya, dia tanya sama konsultan, ngasih nama perusahaan, bisa saja langsung kasih nama. Tetapi dia paham, kalau saya kasih nama itu mungkin baik menurut saya, enggak bagus dalam dunia bisnis, nama itu kurang cocok untuk bisnis saya. Tanya sama konsultan, konsultannya meneliti ABCD, namanya ini saja. Mungkin bahkan enggak cocok, namanya kok enggak sesuai yang diinginkan. Tapi nama itu yang akan membuat bisnisnya jadi maju menurut penelitian para ahli. Itu cara berguru begitu. Lawang kita ini ngaku punya guru, ya ngaku jadi murid, masih kadang-kadang mengkritisi guru kita. Ya enggak betul kalau gitu. Ya enggak betul, kalau seperti itu enggak betul. Kita ya harusnya urusan doa ya, doa sendiri udah cukup. Enggak usah nanya-nanya sama guru. Sayyidatuna Aisyah nanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai murid dan sebagai istri. Istri zaman sekarang jangankan ke urusan doa, urusan pakaian gak pernah nanya lagi sama suami. Padahal pakaian itu dipakai untuk suaminya, bukan untuk orang di jalanan. Suaminya suka atau tidak, nggak nanya sama suami. Yang penting aku suka, yang penting aku cocok, yang penting keren buat aku. Nggak ada kalimat bagaimana suamiku, suka tidak, cocok tidak, keren tidak di mata suamiku. Maka sering terjadi problem di luar. Istri ini keren buat orang lain, nggak pernah keren buat suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidatuna Aisyah sampai urusan doa loh ya, doa, nanya pada Nabi Muhammad SAW. Ya nanya, bagusnya saya baca doa apa? Dan Nabi ngasihnya pendek. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memberi maaf dan suka sama orang yang suka memaafkan, fa'fu anni.
maka maafkanlah aku ya Allah. Selesai. Nah karena doa ini yang diajarkan Nabi pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala untuk dibaca kalau ketemu Lailatul Qadar. Jika bertemu Lailatul Qadar baca ini. Betul? Lailatul Qadar itu adanya dari mulai malam 1 Ramadan sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Perkiraan terbesar 10 hari terakhir. Tidak dipungkiri bisa jadi di awal-awal Ramadan. Betul. Sementara Al-Quran itu diturunkan di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan 17 Ramadan. Kadang-kadang di negara-negara Islam kan 17 Ramadan peringatan nuzulul Quran. Tapi itu bukan tanggal turunnya Al-Quran. Termasuk salah satu hari tanggal yang diperkirakan Al-Quran turun. Karena termasuk malam ganjil. Ada mengatakan malam 17 Ramadan, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi seperti sekarang malam satunya sama malam satu di Indonesia dengan malam satu di Singapura berbeda. Di Indonesia malam ganjil, di Singapura belum malam. Betul ya? Di Indonesia malam genap, di Singapura malam ganjil. Kan kita beda mulai 1 Ramadan. Jadi berdasarkan wilayah kita masing-masing, ganjil menurut wilayah kita masing-masing. Nah, jadi nggak usah nunggu malam ganjilnya. Terus gimana? Ya setiap malam dibaca, selesai. Kalau tiap malam doa ini kita baca, kalau malam itu Lailatul Qadar berarti kita sudah minta yang terbaik. Makanya ulama itu cerdas. Kita diajarkan untuk baca doa ini setiap malam sebanyak mungkin. Mulai dari sebelum maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali kan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. 3 kali ditutup dengan Ya Karim. Karena ada riwayat yang pakai juga asma Allah Ya Karim. Duhai yang maha pemurah. Jelas semuanya? Apa? Apa coba? Banyak poin. Yang pertama, Lailatul Qadar itu hanya 1 malam dan dalam 1 bulan. Betul? Ya, jadi kalau kita enggak nyari, ya keterlaluan. Ya kan? Keterlaluan kalau kita enggak cari. Wong cuman 1 bulan gitu loh. Cancut tali wondo itu ya berjuang sing-singkan dengan baju hanya 1 bulan. Masa 1 bulan cari yang nilainya lebih daripada 83 atau 6 bulan kok kita kurang semangat. Berarti ya kita ya enggak layak ngaku santri, ya enggak layak ngaku ustadz. Enggak layak ngaku jadi orang yang sungguh-sungguh beriman. Kalau orang yang sungguh-sungguh beriman, santri, ustadz, siapapun itu yang memang cinta dengan ibadah ilmu, ya bulan ini harus lebih daripada bulan yang lain. Cari Lailatul Qadar. Nah, tapi jangan dikira Lailatul Qadar itu hanya ada di musola. Ini kalau Lailatul Qadar hanya ada di musola, maka teman-teman saya supir truk nanti akan Ramadan pray semua. Mohon maaf, sudah 11 bulan kami ini nyupir truk. Bulan Ramadan kami akan cuti berjamaah. 1 Indonesia Raya, supir truk mau cari Lailatul Qadar di masjid semua. Pertanyaan saya, ekonomi kacau atau enggak kacau? Kacau, bahkan yang di masjid enggak bisa buka. Kenapa? Enggak ada sing nganterno beras. Ya, distribusi beras enggak nyampe ke kota kamu. Kenapa? Supir truk semua lagi di masjid. Makanya kadang-kadang kita kalau ceramah itu ya mikir-mikir. Jangan asal ngomong, itu yang enggak ke masjid, enggak akan dapat Lailatul Qadar. Ya Arhamar Rahimin. Jangan semacam itu ya, jangan semacam itu. Ada yang tugasnya harus di jalan. Ada yang tugasnya harus di menara pesawat terbang. Ada yang tugasnya harus ada di kantor-kantor di malam hari menjaga keamanan. Ada yang tugasnya di rumah sakit untuk melayani yang sakit. Lailatul Qadar enggak lihat tempat di mana kamu berada, tapi di mana hatimu berada di tempat itu.
catat. Saya suruh ngulangi nggak bisa. Apa mau ngomong apa? Saya dibaleni apa? Lailatul Qadar tidak melihat tempat di mana kamu berada, tapi Lailatul Qadar melihat di mana hatimu berada. Neng masjid hati ini pengen maling kan ya medeni ya. Naudzubillah min dzalik. Di masjid hatinya ternyata mau cari cewek di sana. Itu tetangga saya itu kepegangnya kalau ke masjid. Masya Allah, tadi ngenteni neng masjid ya. Nawaitunya yang begitu kan, naudzubillah min dzalik. Kita bukan suudzon orang ya, tapi bisa terjadi kan oknum-oknum semacam itu, bisa atau enggak bisa? Bisa, mungkin setan juga masuk ke dalam hati kita. Sementara yang di jalan sambil nyetir, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Sambil dengarkan kajian saya malam hari ini. Masya Allah. Mana yang lebih layak dapat Lailatul Qadar? Yang di jalan tadi. Hatinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu memang lagi berada di rumah, dekat dengan masjid, gak ada kerjaan yang wajib buat kamu, maka ya ayo sholat berjamaah di masjid. Kan misal begitu ya. Dimaksimalkan waktunya untuk ibadah mahdhah, baca Al-Quran. Supir truk tadi capek di rest area mau tidur, dia ambil mushaf 5 menit baca Al-Quran. Ini 5 menitnya lebih hebat dari orang yang 1 jam di masjid. Loh kenapa? Di tempat dia harusnya istirahat, cari nafkah buat keluarga, dia sempatkan ingat pada Tuhannya. Nah kalau kita di masjid ingat Allah itu biasa. Di masjid ingat Allah itu biasa. Nah kalau di pasar ingat Allah itu luar biasa. Ya, paham maksudnya? Nah ini buat kita-kita jadi jangan sombong kalau berada di dalam masjid. Jangan sombong kalau berada di tempat-tempat yang mulia. Ingat saudara kita yang di luar. Allahumma berikan yang sama. Didoakan. Biar dapat yang sama. Clear? Apa? Ulangi lagi. Lailatul Qadar tadi itu bisa datang dimanapun dan kapanpun pada siapapun, betul? Nah, biar kita dapat, kan ada tips-tipsnya. Di antaranya doa ini baca tiap malam. Kemudian yang kedua, seorang istri Nabi pun untuk berdoa masih nanya suaminya. Bagusnya saya minta apa? Zaman sekarang ada oknum istri yang merasa lebih pintar dari suaminya. Diajari suaminya doa mengatakan, doamu itu sudah kuno. Kurang kekinian. Ya, doamu itu kurang bagus. Doamu itu kurang cakep. Doamu terlampau pendek. Kemudian seorang murid kepada gurunya, Sayyidatuna Aisyah itu untuk urusan akhiratnya, nanya pada gurunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu Lailatul Qadar, saya minta apa? Nanya sama gurunya. Maka untuk urusan-urusan dunia dan akhirat kita, nanyalah sama guru kita. Bagusnya saya bagaimana dan ikuti petunjuknya, nurut. Jangan al-ngetesu, saya tak tes ya. Saya tes guru saya, jawabannya apa? Ya kalau cocok saya ikuti, kalau enggak cocok ya udah, cari guru yang lain. Guru itu banyak. Itu namanya bukan cari guru, tapi cari nafsu. Apa yang sesuai nafsu diikuti, enggak sesuai tidak diikuti. Jelas? Udah alhamdulillah saya udah bicara 40 menit. Kurang dikit lagi. Ya, terasa enggak? Iya, suara. Udah kenyang loh ya. Sudah kenyang dari mulai maghrib sampai sekarang saya lihat makan enggak mandek gitu. Makan terus ya. Baru mau berhenti makan sudah datang makan. Betul kan? Ya, takjil selesai, sholat. Habis sholat makan besar. Habis itu sholat. Selesai sholat, makan lagi. Betul? Ya, habis makan duduk di sini, makan lagi. Nanti sampai kamar baru rebahan sebentar, makan lagi. Betul begitu? Masya Allah, ini Ramadan paling ajib gitu. Walaupun sederhana tapi kan lambung terisi dengan bagus ya. Lambung terisi dengan bagus. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan tim dapur.
Ya, tim dapur itu kan orangnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tapi bekerja dengan sungguh-sungguh. Antum tidur mereka melek. Ya, antum kelekaran mereka nggak bisa kelekaran. Nanti akhirnya maghrib kelekaran kabeh. Jadi harus ada yang tugas, yaitu tugas. Nah itu makanya Allah Ta'ala itu kasih bagian sendiri-sendiri. Jangan mengatakan, wah itu yang di dapur enggak dapat Lailatul Qadar, enggak pernah ikut tadarus di musola. Lah kalau dia ninggalkan dapurnya, kamu enggak makan ini semua. Ya enggak makan ini semua, ada tugasnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Tapi semuanya dalam amal soleh, dalam amal soleh. Ikhwani rahimakumullah, pengumuman lagi dari saya. Sahabatku dimanapun antum berada, saat ini saya punya satu program andalan insya Allah untuk kegiatan Majlis Ar-Raudhah, yaitu yang saya kasih nama 1 hari 1 ilmu. 1 hari 1 ilmu adalah WhatsApp newsletter, artinya ulangi, kurang apa iklan nih? Oh saya suruh buat iklan kan paling gak iso ya, bukan bintang iklan. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah seperti yang tampak di layar monitor, daftar 1 hari 1 ilmu, sayajoin.com. Ketik di browser Anda, sayajoin.com, maka insya Allah Anda akan terhubung langsung untuk pendaftaran program 1 hari 1 ilmu. Untuk mendapatkan konten digital edukasi dari saya berupa video, meme, maupun artikel yang insya Allah akan saya kirimkan langsung dari nomor pribadi saya ke nomor antum yang digunakan untuk mendaftar setiap hari, minimal lebih dari 1 konten. Biaya pendaftaran atau langganan selama 1 bulan hanya Rp100.000. Daftar sekarang juga, caranya ketik di browser sayajoin.com. Hasil daripada apa yang antum bayarkan tadi insya Allah akan menjadi berkah untuk Majlis Ar-Raudhah, untuk membiayai semua kegiatan kami di sini dan berbagai kegiatan lainnya. Jangan lupa sayajoin.com. Join sekarang juga, ketik sayajoin.com. Bantu share kepada yang lain. Terima kasih. Abe. Oh, Masya Allah. Iso ya. Ternyata iso. Jadi saya join.com. Itu namanya mahal itu. Dapatnya tadi. Jadi saya di dalam itu ya belajar, ya bekerja ya. Saya join.com. Ini mungkin baru satu-satunya metode untuk membuat broadcast konten via WhatsApp yang dengan daftar orang-orang tertentu ya, bukan broadcast seperti yang broadcast itu. Berbeda. Mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan manfaat. Nah, ini yang saya ajarkan pada antum ini. Tadi hadisnya yang saya broadcastkan kepada pelanggan. Ya, pelanggan dapat hadisnya di broadcast, terus saya ajarkan di sini. Kalau beliau-beliau lihat ya dapat pemaparan yang sangat luas. Nah, itu di-share sehingga manfaatnya biar kemana-mana. Ya, manfaatnya biar kemana-mana. Jadi saya tadi ini dengar hadis ini dapat tambahan ilmu yang saya senang sekali. Ternyata memang tuh orang tuh ya harus punya guru ya, harus punya guru yang benar, tapi ya guru yang benar. Jangan lihat ketenarannya, kadang guru yang benar itu enggak tenar. Yang banyak tuh yang enggak tenar justru. Yang banyak yang enggak tenar, tapi orang yang soleh, mungkin guru ngaji di kampung, tapi orangnya wajahnya bercahaya, orangnya istiqomah, ya baik, orangnya rajin kerja, orangnya rajin ibadah, ilmunya mumpuni. Udah jadikan guru. Kalau mau urusan akhirat dunia nanya. Saya dulu mau kerja nanya sama guru saya. Saya nanya sama almarhum Habib Anis. Saya anak pertama kan, anak paling tua dari ibu saya. Saya nanya, saya mau kerja bantu orang tua saya. Enaknya saya kerja sekarang atau saya belajar duluan? Di hati saya begitu, di hati saya. Waktu saya menghadap habis sholat maghrib, Habib Anis itu duduk sama tersenyum gitu.
kemudian ngomong begini, saya belum nanya ini ya, di hati ini baru nawa itu. Ya nawa itu sudah datang bilang mau nanya, berarti kan sudah mau nanya betulan ya. Habib mau nanya, terus Habib Anisnya senyum, Naufal kamu tuh kalau ikut belajar di sini siang tiap hari sama Kamis sore itu roha, lebih saya dukung, mau nanya apa? Lah, ora situ. Belum nanya sudah dijawab. Udah, itu saya kan mantep ya, alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya ke guru saya yang ada di Pasuruan. Guru pondok Pasuruan. Nyampe sana maghrib. Nah, ketika maghrib itu kan gak enak saya masuk rumah maghrib, saya tunggu sampai ba'dal isya. Ternyata maghrib masih ada tamu, saya nunggu di luar. Saya dulu nunggu guru saya di luar rumahnya ya gak ada masalah. Gak ngomong, wah ngenteni kesuwen piye ra teman-temani. Gak begitu. Saya nunggu di luar rumahnya. Begitu ba'dal isya saya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Novel masuk. Wah senang dipersilahkan masuk. Begitu duduk langsung dikasih tahu. Belum nanya ini, guru saya ngomong. Ini ada fulan ini hidupnya ngajar di pondok. Ngajar, gak kerja-kerja dia ngajar terus. Alhamdulillah sekarang ini dia dapat duit banyak. Rumahnya kemasukan sarang walet. Ada fulan. Jadi ceritanya ini bab saya gak kerja kabeh gitu. Ya ceritanya orang ngajar semua. Akhirnya nggak jadi nanya lagi saya. Sami'na wa ata'na, al-alim fahim. Orang kalau alim itu dikasih isyarat paham. Kadang-kadang ini udah dicetok, gak paham-paham. Ya, kalau orang yang pinter tuh cuman dikasih isyarat udah paham. Tapi kadang-kadang sudah dijelaskan tapi tetap gak paham. Ya, ancen gak pinter. Ya, kalau yang pinter kan isyarat paham isyarat. Lampu kuning itu berarti hati-hati, itu kan paham toh ya. Kalau yang enggak pinter lampu kuning, walah kuning kok ya. Bablas. Lah yang di sana juga mikir, alah kuning, bablas. Akhirnya ketemu di tengah-tengah. Ya remuk bareng gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi jangan lupa join sekarang juga di sayajoin.com untuk mendapatkan pesan-pesan konten digital edukasi dari saya, Novel Al-Idrus, langsung dari nomor WhatsApp saya insya Allah setiap hari berupa video, meme, atau artikel. Biaya langganan 1 bulan hanya Rp100.000, setara dengan kopi yang nikmat tapi untuk 1 bulan langganan. Itu belajar dari AI. Bahasa AI banget itu ya. Itu belajar dari AI. Saya itu ya suka belajar, kabeh ya tak pelajari. Ya semua belajar, cara kerja belajar, cara belajar, cara ngajar, belajar. Orang itu harus belajar, enggak ada orang hidup enggak mau belajar. Nabi Adam alaihissalam itu masih di surga udah suruh ngajar. Malaikat sudah jadi malaikat di langit sana ya belajar. Jadi pekerjaan malaikat yang paling mulia itu apa? Belajar, hadir majelis ilm. Di sana malaikat disuruh belajar. Pekerjaan yang paling mulia adalah mengajar. Makanya kerjaan Nabi adalah mengajar. Itu yang paling mulia. Bukan berarti kemudian tidak melakukan yang lain. Paling mulia itu topnya. Maka jangan sampai karena cari duit kita enggak ngajar. Jangan sampai karena cari duit kita enggak belajar. Akhirnya turun pangkat. Ya turun pangkat. Hakadha walafu minkum. Saya akan lanjutkan belajarnya lagi. Ya belajarnya lagi. Antum jangan ikut-ikut saya. Ya saatnya istirahat ya istirahat. Kalau mau tadarus silahkan, tapi pribadi masing-masing. Kalau kegiatannya santri Ramadannya sudah selesai jam sekian, cuman Anda bebas mau ibadah. Tapi jangan lupa jaga diri. Jangan memaksakan diri, tapi jangan memalaskan diri. Ya jangan memaksakan diri, tapi jangan memalaskan diri. Yang tengah-tengah. Yang tengah, insya Allah nanti bisa istiqomah. Ya bisa istiqomah. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Sebelum saya tutup, ya insya Allah nanti ada hari di mana saya duduk sama antum semua secara khusus gantian. Ya maksudnya saya pengen di tempat yang lebih kecil, ini kan luas gitu ya. Ada ruangan-ruangan lebih kecil, nanti mungkin santri laki dulu, terus gantian santri perempuan, nanti yang terakhir bareng laki dan perempuan. Biar kenal lebih dekat, ya biar kenal lebih dekat. Ini banyak wajah-wajah baru nih, ya wajah baru, tidak sesuai KTP wajahnya. KTP-nya kok wah cerah gitu ya, mulus. Ya, seperti orang yang lihat saya di handphone saya ini, wah cerah. Karena ternyata pakai nggak sengaja kepencet AI-nya ya. Wajahnya jadi halus semua. Teko kok bolong-bolong gitu ya. Habib sudah banyak bekas-bekas jerawat ini. Alhamdulillah, tapi keaslianmu adalah kecerahanmu. Iya ya, keaslianmu adalah kecerahanmu. Wajah-wajah yang asli itu bagaimanapun jauh lebih indah daripada yang palsu. Karena yang palsu itu dikai banyu luntur. Ya kena air luntur. Kalau yang sudah luntur kan alhamdulillah itu asli ya. Yang percaya diri sama yang di dalam hati. Insya Allah nanti jadi orang yang segar. Jadi orang yang segar. Jarang-jarang loh saya ngajar pakai begini ini. Sudah lama saya tidak ngajar di sini pakai ridak ini ya. Saya biasanya kan langsung aja begini ya. Lama nggak pakai, sesekali pakai. Tapi malam ini saya sengaja dandan pakai ridak, semangat tuh. Ya, pengen ngajarkan pada kalian, ayo golek Lailatul Qadar, goleki. Tapi ingat ya, no entuk orang mbok du mawas. Kalau dapat ya ingat-ingat kita semua, betul kan ya? Allahumma ndonga aku ditungakno ngono lho ya. Allahumma Habib utangnya banyak, Allahumma misal ngono. Semoga hajatnya kabul. Jannah nomor 1 ya, jannah ilmu nambah bla bla bla, ujungnya hajatnya kabul malutufal walafiat. Doakan semua orang ya, doakan semua orang. Yang penting hati senang. Ya hati senang. Di luar sana banyak oknum-oknum stres. Ya, di Indonesia itu tidak layak kita hidup stres karena bangsa kita ini Masya Allah indahnya luar biasa dan manusianya indah. Di jalan tuh do sumeh. Kalau sampai kita stres itu berarti memang kita stres. Ini katanya bahasa Gen Z gitu ya. Kalau kita stres itu berarti memang kita stres, itu berarti stres itu. Ya naudzubillah min dzalik. Kita hidup di Indonesia, banyak wajah ceria, banyak wajah murah senyum ya. Jangan sampai kita stres. Pokoknya mumet merapat pada yang mesem. Masya Allah. Tapi jangan sampai mesem terus loh ya. Lain tuh konotasinya ya. Sama yang sumeh-sumeh ini diparani duduk bareng. Makanya dulu tuh ada pos ronda. Saya belum pernah ketemu orang di pos ronda mumet, gak ada. Itu duduk di pos ronda ditanya sama temennya misalnya. Piye, orang usah dibahas, garai mumet. Betul kan ya? Orang usah dibahas, garai mumet. Segini, jok, minum kopinya, tehnya, kacangnya, seneng tok gitu. Lah yang di pos ronda bisa mengkondisikan biar hidupnya senang. Lah yang di rumah kok tambah ngejak ruwet. Ayo dibahas, ki penting ini. Ayo dibahas. Orang ora dibahas, kudu dibahas iki. Lawang genah garai ruwet kok dibahas gitu ya. Betul enggak? Iya. Contoh misalnya, boleh contoh. Seorang istri nanya sama suaminya, "Mas, iya. Perempuan tadi yang ngasih salam sama kamu di jalan siapa?" Suaminya jawab, "Udah, enggak usah dibahas." Lah sing lanang ya ora kenal ki sapa kok ya. Orang ngasih salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ngono kan, ternyata istri jadi masalah sampai rumah. Dioyak, nah siapa yang ngasih salam tadi? Yo saya enggak tahu, saya enggak kenal. Enggak mungkin, enggak usah dibahas. Kudu dibahas. Enggak usah mengelak, ini harus dibahas. Garai ruwet. Jadi ruwet kok dibawa ke rumah, di pos ronda aja yang di situ pada enggak mau ruwet, usah dibahas, garai ruwet, kiwedang jok, kan begitu ya. Harusnya di rumah lebih dari itu. Istri suaminya wajahnya tampak kesel gitu ya, tampak capek, datang gitu, baru mau cerita, "Dik, gak usah dibahas, biar di luar, kita di sini senang-senang saja." Masya Allah.
bab duit aku ora usah dibahas. Wes paham, ayo seneng-seneng. Oh itu kalau ada istri yang begitu solihah. Ya shotnya itu solihahnya luar biasa. Saya yakin di Indonesia banyak yang semacam itu, betul ya? Banyak negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu juga. Betul kan ya? Berbeda-beda satu juga konsepnya itu, jadi seneng tok ono nih. Ya, adanya bahagia. Hakadza wal afu minkum. Semoga kita semua bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan termasuk orang yang dicintai oleh Lailatul Qadar, orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar, orang yang dikejar oleh Lailatul Qadar, dan semoga kita termasuk orang yang full barokahnya Lailatul Qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. I'taqidu ala shawm nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun poso sesuk sasi Ramadan fardu wajib karena Allah Ta'ala. Saya waktu kecil tuh nenek saya ngajarinya begitu. Ibu saya sampai saya dewasa pun ngajarinya begitu. Niat ingsun poso sesuk gitu. Sekarang pada enggak bisa itu anak muda. Niat poso pi, yes poso. Niat ingsun apa gitu. Pada gak paham itu anak muda ini harus menjadi lebih tua, ya, lebih tua. Makasih. Silakan dilanjut.